kayaknya memang tidak jodoh ke di penyelesaiannya di Polkadot 2. Ketemukah sama teman baru. Teman baru itu apa? Teman baru itu saya bikin komunitas. Oke. Bingung Kak, jalankan kini 2. Dan dapat ke teman yang lebih care daripada The Grab. Harus ada memang yang kau fokuskan. Ya? Mm-mm. Setelah menghilang di Polkadot 2, di Polkadot 3 dia hadir lagi. Polkadot 3 dia hadir lagi untuk mengikuti proses Polkadot lagi. Jadi anggota muda lagi. Anggota muda lagi. Kenapa cuy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan The Grab, saudara-saudaraku, kita kembali lagi ke The Grab Talk. Nah, untuk episode kali ini saya menghadirkan salah satu anggota The Grab di Polkadot 2 dan 3. 2 dan 3 itu artinya dia 2 kali dikader. Nah, siapa dia? Dia adalah panggilan akrabnya kalau saya panggil Culun. Yeay. Masih ada itu nama nih. Culun. Nama aslinya siapa lagi Culun? Suwandi Arif. Suwandito. Kalau orang bilang selalu panggil saya Suwandi Sulaiman, tapi karena dulu itu karena Facebook, nggak bisa satu kata, 2 kata. nggak bisa satu kata, jadi 2 kata. Jadi harus ada nama belakang lah. Jadi Suwandi Sulaiman dulu. Sulaiman ini sama Nama bapakku. Oh, nama Pace. Nama bapakku. Pace masih sehat. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Nah, kita bercerita nih. Kok sekarang ada di The Grab Talk? Oke. Salah satu kebanggaannya The Grab lah. Oke. Nah, jadi ini kan tujuannya kita berbicara tentang sebenarnya lebih ke mengobati rasa kerinduan kita. Iya. Culun. Iya. Flashback memori. Ya, flashback memori lah. Hmm. Nah, mungkin bisa sedikit bercerita Culun. Kau sebenarnya asli mana? Saya asli bahasa itu selalu kebingung. Ini saya sebenarnya orang apa kan? Orang Makassar atau orang Indrekan? Kalau orang tua aku lahir di Indrekan. Dua-duanya. Tapi saya lahir di Makassar. Nah itu saya tahu. Saya orang Makassar orang Indrekan kan? Kalau boleh begitu orang apa kayak itu? Gado-gado jadinya. Gado-gado. Secara kesukuan mungkin kau orang Rekan ya. Nah, tapi secara apalagi lahir dan besarnya di sini. Dan besarnya di sini Di Makassar, gitu. Tapi Pace di sini toh? Masih di sini. Oke. Gitu nih. Sekolah di mana? Sekolah apa dulu? Dari mana? Dari SD lah. SD dekat rumah di Ablam ya, kalau nggak salah jalan. Petarani? Bukan. Ablam. Oh, Ablam. Anak Kelapa 3. Oh, Kelapa 3 ya. Petarani Kelapa 3. Ya, Ada di sini ya. Situ SD-nya namanya Darul Hikmah. Oh, SD swasta. Swasta. Swasta, lulus dari situ saya masuk di Sanawiyah. Wah. Ternyata Culun kok sekolah semua ya? Memang Sekolah Islam. Ya, sekolah Islam lah begitu. Sanawiyah, terus SMA-nya kelas 1. Kelas 1-nya itu di SMA Wahyu. SMA Wahyu. SMA 5 huruf. SMA Wahyu mana itu? Abis SMA 5 huruf. Wahyu. Di situ sampai 1 semester ya. 1 semester. 1 semester. Oh, sudah semester. Sudah semester itu. Bukan catur bulan. Bukan catur. Bukan catur bulan. Tapi kok masih dapat catur bulan tuh? Dapat SD. SD itu catur bulan. Oke. SD SMP masih semester nih kayaknya. Semester kayaknya. Sorry, coba saya potong. Sebenarnya kau kelahiran berapa? 91. 91 ya. Tanggal 16 Maret. 16 Maret. Oke. Berarti sekarang usia sudah di 30 ya, 30 ya. Oke. Kau anak berapa? Bungsu dari 6 bersaudara. Bungsu dari 6 bersaudara. Ya. Saudara semua di sini. Bisa-bisa, ada yang di Jayapura, ada yang di Solo, ada yang di Bali. Duanya di sini. Dan rata-rata sudah keluarga. Rata-rata belum keluarga dan tinggal saya yang belum. Berarti kau yang sisa kamu dan tinggal saya yang di rumah. Di rumah. Masih bertiga mami? Bertiga tinggal di rumah. Konsekuensi jadi anak bungsu. Konsekuensi anak bungsu harus jaga orang tua. Ya, sebagai anak yang baik. Ya, bisa bilang begitu. Tapi kan pernah sempat ke Jakarta tuh. Sempat ke Jakarta. Kembali lagi karena orang tua. Karena orang tua. Nah, luar biasa gitu. Nah, dari SD,
Sanawiyah mana ini? Sanawiyah Veteran. Oh, Man. Bukan Man. Man itu SMA-nya. SMA-nya MTSN. MTSN. Dulu namanya MTSN. Tapi sekarang kalau berubah nama. Masih MTSN. Sudah Madrasah Sanawiyah. Sudah dari situ pindah ke lanjut ke SMA 5. SMA 5 huruf. 5 huruf. Wahyu. Cuma 1 semester. Kan kalau saya sedikit SMA 5 aja. Iya. Di situ Kak 1 semester karena bagaimana kalau dibilang sekolah itu tuh saya kayaknya pendidikanku kurang bagus gitu. Maksudku kalau secara pembelajaran tuh. Kenapa? Karena apa saya orang yang selalu beranggap sekolah itu bullshit dulu. Dari SD selalu saya anggap sekolah itu bukan tempatku untuk kayak untuk belajar. Kayak ini sekolah kayak tempatku disiksa terus. Pembulian. Kenapa kok maksudnya? Pembulian. Iya, kenapa? Kayak tidak aman Kak kurasa di sekolah, selalu Kak pergi sendiri. Dulu kau ada kelainan atau bagaimana? Iya, karena memang nggak tahu orang mungkin senang bully Kak dari SD sampai SMP. Dulu kau kecil atau bagaimana? Kecil Kak memang. Kecil Kak memang. Oh iya. Pasti mungkin saya SMA baru merasa kayak tinggi sekali badanku. Jadi selalu kau dibully. Dibully terus. Dibully. Makanya bilang, sekolah bukan tempat yang aman buat saya. Tapi senangnya ada yang beberapa mungkin temanku itu yang saya suka. Tapi di SMA Wahyu itu kau lulus? Pas selesai? Tidak. Kan saya berasa cuma 1 semester dari kelas 1. Terus karena sering Kak bolos sekolah dibawa ke Jayapura. Oh iya. Dibawa ke Jayapura. Sama siapa ini? Sama mama. Sama yang mancing bawa ke sana. Kayaknya kok nggak beres di Makassar karena mungkin saya dibilang nakal atau apa. Padahal saya memang nggak mau. Cuma karena kau nggak nyaman sama sekolah. Sering dibully toh. Karena pindah dari situ ke Jayapura sekolah begitu pun juga, tapi lebih saya pentingkan cari duit sama kakak. Kenapa cari duit sama kakak? Maksudnya karena ada usahanya kakak? Iya, ada usahanya. Kayaknya lebih enak cari duit kayaknya. Sementara sekolah di situ. Sekolah dan kayaknya putus sekolah lagi di situ. Di sana di Jayapura negeri atau apa? Swasta juga. Swasta. Dan selesai sekolah juga dipulangkan di Makassar. Dipulangkan. Saya berpikir kayaknya harus ke sekolah ini. Mau ke kuliah. Tunggu, kau tamat di mana? Jayapura? Di Makassar. Jadi dari Jayapura itu kembali lagi ke Makassar? Kembalinya itu 2009. Iya. 2009 kau kembali ke sini sekolah di mana? Saya terakhir dulu sekolah di SMA Gunung Sari di Alaudin. Samping pom bensin ada jalan kecil masuk situ. Gunung Sari, ya Allah. Iya. Masih ada di sekolah saya terus di situ. Namanya dulu apa itu? Sekolah apa? SMA Gunung Sari. SMA Gunung Sari. Tapi negeri itu? Swasta. Di situ kau pindah kelas 3? Kelas 3. Berarti bisa saya bilang 1 semester di apalagi SMA 5 huruf, pindah ke Papua, jalan di sana, sembari kerja membantu kakak, pulang lagi ke sini dan sekolah di situ di SMA apa ini? Gunung Sari. Oke. Tapi tamat di situ toh? Tamat di situ karena dibantu kebetulan tetangga kepala sekolah di situ. Jadi terbantu, oke saya bisa dilanjut lagi sekolah. Seperti itu. Tapi ruang lingkup tempat tinggal itu bagaimana? Enggak. Kalau ruang lingkup maksudnya di daerah rumah? Iya. Kan rata-rata di situ apalagi bisa saya bilang ya lumayan lah di situ. Kalau dibilang aman dulu ya. Nggak aman sih sebenarnya. Masih orang bilang Texas gitu. Daerah Texas ya. Tapi dulu kok masih rasakan yang namanya dampak dari dampak dari lingkungan. Dampak lingkungan yang saya begini dan kayak kalau saya bergaul sama ini kayaknya harus seperti dia. Tapi kupikir lagi kayaknya kalau saya begini rusak dan saya tidak ikut gitu. Karena kalau mau dibilang itu saya dulu dari kecil mungkin ya orang anak muda zaman sekarang bilang itu introvert. Di dalam pulang sekolah saya di dalam kamar. Di situ terus sendiri menyendiri. Di kamar terus main PS, main game.
Oh, tidak peduli dengan lingkungan luar ya. Orang lagi senang-senangnya kejar layang-layang, saya tidak. Ya mungkin karena kau merasa bahwa enggak anu sama untuk dirimu. Iya, maksud enggak nyaman. Makanya mungkin itu gara-gara itu mungkin masih mau ke anu. Ke Papua. Mungkin. Tapi kenapa kembali lagi? Karena ya begini. Iya, itu pertanyaan tadi bagus nanya juga. Karena apa harus kembali? Karena aku pikir ke kuliah. Kuliah nih. Kenapa harus begini kan? Bertanya di umur segitu, di umur SMA begitu, di umur ABG kok ini harus cari teman baru ya. Tidak ada temanku ini, tidak ada temanku nih kan, tidak ada temanku. Saya pernah bergaul sama orang-orang sana. Nah, yang lucunya itu satu kompleks di situ isinya keluarga. Itu dulu Papua mana ini? Di Jayapura. Isinya keluarga, jadi saya bergaulnya sama om tante. Sama sepupu. Jadi lingkungannya di situ putar. Lalu contoh di situ Ji. Muka bercanda di luar. Udah bergaul sama kakak-kakak di sana. Sama kakak Ji, tapi orang effortnya di sana kerja. Kita bangun pagi kerja, ayo kerja. Kayak gitu kita harus memotong gitu. Kayaknya harus mau pulang ini, bisa nggak di sini terus. Harus cari something new. Oke. Begitu Ji. Akhirnya pulang ke Makassar, kuliah. Iya, selesai dan kuliah, cari saran di mana harus kuliah. Nah, lucunya itu, saya sudah lama kenal itu, bukan sudah lama sih, iya, agak lama kenal itu sama Kak Skuter. Sering kita, iya. Semoga dia sehat-sehat. Amin. Ini dia punya produk. Yoi, pohon kopi. Dia support kita. Jadi teman-teman di Secret bisa menikmati ini. Pohon kopi sama. Bagus aja beli. Iya, itu apa mereknya? Sama juta ya. Apa mereknya ini? Okaten. Nah, kita disponsori sama Okaten juga. Sudah berapa episode? Saya suka warnanya karena kayak anak indie banget. Indie. Anak indie. Bahasa band itu indie. anak band. Nah, oke. Terus ketemu Kaskut, cerita-cerita sering ada di tongkrongan di bisa bagi rokok. Bisa. Kayak dia bilang teman-teman musisi lah. Saya belum jadi musisi di situ. Belum jadi musisi. Masih ikut-ikut. Masih cari apakah sebenarnya ini saya? Ya. Masih cari jati diri, masih cari pergaulan. Usia remaja tidak tahu kok bergaul, tidak tahu kok cari teman gitu. Dan di situ ya, kalau ada memang tempat pergaulan di situ terus ya. Dan ketemu Kaskut dan kurasa dia orang dewasa nih di situ. Biasanya ini bandnya dulu dia terkenal. Iya. Benyamin. Skuter sama lagi satu. Yuri sama. Iya, saya lupa juga. Tapi ya kita tahu lah. Iya itulah. Akrab lah sama mereka. Iya. Apa ketemu sama band-band dulu era itu tahun-tahun 2000 berapa itu ya? 2007. Kenal di situ itu cerita. Lama-lama balik itu pas ke Makassar ketemu lagi Kaskut, gimana hubungan? Tak juga bingung. Jadi tidak ada yang dulu di saudaraku dulu bilang masuk mau dulu negeri tes. Harusnya biasa begitu kan tuh? Iya. Nah, coba dulu lagi tes dulu negeri. Pelarian itu swasta kalau biasanya kan begitu. Pelarian swasta. Tapi memang saya dari dulu suka komputer. Dari SMP suka lihat komputer. Jadi di sekolah dulu itu selalu nilai terbaik itu komputer. SMP, SMA, komputer selalu nilai terbaik itu komputer. Entah apa itu pun. Saya dulu pernah ingat sekali kursus Alia. Alia itu mobil, bro. Ada kursus komputer. Ada komputer toh ya. Yang Microsoft Office. Kita tahu, saya ngajar itu semua jadinya. Kok masuk di? Saya jadi trainer. Saya jadi kayak murid, siswa di dalam. Ujung-ujungnya itu mentor. Ajar dulu ini. Asisten. Tidak kan, jadinya saya gantikan. Lucunya saya SMP. Kamu berarti? SMP kan itu kan? SMP kan itu. Saya ajar murid, saya Excel. Dan yang saya hadapi itu mahasiswa. Tapi di rumah ada komputer loh. Ada. Oh, wajar. Karena itu tadi kau selalu sendiri. Tapi di rumah saya tidak sentuh itu barang. Excel apa segala macam di sekolah tuh. Oh iya. Di sekolah tuh.
Terus? Karena saya tahu Ji, kalau sampai ke di sekolah ini masih zaman disket. Iya, disket. Masih zaman disket. Begini. Oh, saya aja dulu itu. Ada sekitaran 10 siswa di dalam itu. Dan saya yang anak SMP di dalam ajar anak mahasiswa. Iya kali itu salah satu kebanggaan di situ. Iya, makanya masuk ke STIMIK. Masuk ke STIMIK gara-gara skuter. Penasaran kan masuk skuter STIMIK mau. Setelah saya mendaftar ambil formulir pendaftaran apa segala macam, saya bawa ke rumah lah. Kan isinya pasti di rumah Ji. Iya. Sudah orang tua di sini ini. Baru muncul namanya saran kakak bilang, kenapa anda masuk Unhas? Kenapa kau baru bilang? Kenapa baru bilang? Saya tidak tahu mau kemana, Unhas di mana? Saya baru datang lagi dari Makassar ini. Tidak tahu bagaimana jalurnya masuk ke Unhas bagaimana. Tidak tahu apa-apa. Ada memang dalam otak untuk SPB. Tidak ada kalau tidak ada yang saya tahu yang begituan dan tidak dikasihkan ke edukasi sama saudaraku yang seperti itu. Padahal saudara alumni sana atau bagaimana? 2 saudaraku alumni Unhas. Sama di kita bro. Tidak masuk kok, kasih ke kolom edukasi mau kak. Ya. Kalau memang ada jurusan seperti yang kayak tanya ke interview kak, apa nih sebenarnya minat dan bakatku? Ya. Kalau memang supaya cocok di sospol, masuk di sospol. Kalau memang cocok di hukum, cocok kasih ada edukasi ke kasih masuk. Tapi sebenarnya tindakan dari kakakmu itu sudah tepat dan benar. Kalau tidak tepat dan benar, kita tidak ketemu. Iya. Tidak ada ini. Tidak ada ini juga. Betul ya, sebenarnya. Akhirnya masuk STIMIK, daftar segala macam dengan SPP yang wow pada jam 2,1. 2,1? Iya. 2009. 2009 itu 2,1 ya? Dari 2,1 itu di tahun 2009. Tapi kompatibel dengan pembayaran itu? Berapa? Kacau lagi kuliah aku di situ. Di semester, cerita lagi nih, di semester awal itu berbakat kak lagi. Muncul berbakat udah ya di praktikum. Yang soal komputer lagi nah. Rekayasa perangkat lunak. Iya, pokoknya RPL. Pokoknya di praktikum. Berbakat kak lagi di situ. Jadi saya lupa teman-teman kelas juga lupa semua itu. Itu dulu kok masuk di sini 2009 ya? 2009. Berarti kok nggak nganggur toh langsung? Cuman yang disesalkan karena kok tidak tahu itu yang namanya negeri. Nggak tahu. Masuk. Nah, singkat cerita masuk ke sini. Terus bagaimana caranya bukan bergerak? Skuter lagi. Oh, skuter lagi. Yang kerok nih jadi skuter. Ketemu lagi di tempat yang sama. Ketemu di mana? Di Petarani 7. Berarti akrab memang jauh sebelumnya sama skuter ya. Ketemu memang di situ karena sering datang lu atau teman nikah tuh. Sering datang cerita musik. Cerita musik selalu di mana? Di Petarani itu rumahnya teman. Oh, ada base camp mungkin di situ ya? Ya, suka begitulah. Dan di situ juga kenapa saya dipanggil culun di tempat itu juga. Dikasihkan nama culun. Tempat itu juga kenapa saya bisa dipanggil culun. Iya, begitu Ji. Sebentar bilang, "Weh, masuk mau ke Dianuko." Di organisasi dulu di UKM tuh dulu The Grab. Iya. Apa itu? Foto sama desain. Kebetulan lagi senang sama desain. Desain grafis. Masa ada kah? Iya, cari mau The Grab. Besok itu ada gini-gininya. Kalau nggak salah The Grab Island kayak itu pernah. Kayak The Grab Island itu. Iya. Saya datang ke pamerannya. Kali di situ pas tapi di sini. Ini yang aku bilang yang kemarin. Oh ini nih kalau pamerannya. Oh segini. Itu kok masih semester 1? Semester apa itu? Ya. Pokoknya The Grab Island lah. Saya dapat itu tahun 2009. 2009. Oke. Kan berarti kok masih semester 2? Ya. Pokoknya 2009 ya. Pokoknya 2009. Ya masih maba-maba lah. Masih maba lah 2009. Lihat oh ini yang dibilang fotografi. Oh ini desain. Tapi dapat tahu ini desain apa? Desain apa sih ini? Desain apa kan? Dapat tahu sih. Terus nggak lama begitu kemudian buka pendaftaran. Polkadot 2. Daftarlah saya di situ. Ambil nih. Saya ketemu di situ Kak Dia. Kak Dia. Kayak apa di resepsionisnya lah. Di situ Kak Dia. Kak Dia yang giring terus sampai saya dari pendaftaran, interview, sampai
ke mana lagi, ke Malino. Pokoknya dia terikat terus kak dia. Kak dia yang terus yang terikat. Oke. Sampai begitu. Pas waktu di situ ketemu dia mendaftar bilang apa persyaratannya gini. Tapi memang sudah ada ini kan, tadinya kok ketemu skuter dia yang perkenalkan kok, tapi setelah kau lihat pameran memang kok tertarik karena begini, kalau di kampus itu banyak sekali UKM. Kampus banyak UKM dan banyak organisasi yang belum jadi UKM. Banyak sekali, entah itu organda atau segala macam. Dan saya tidak tertarik memang yang yang hal-hal berbau komunitas dulu itu. Pokoknya orang saya tidak terlalu suka yang terikat sesuatu apa. Oke. Begitu. Cuman pada saat ketemu lihat ini karya-karya, pertahanan mereka tertarik. Kayaknya harus punya teman. Kayaknya masuk. Kayaknya harus juga mulai bergaul nih. Tapi di situ belum ada temanmu selain skuter. Maksudnya di ruang lingkup kampusmu, teman kelasmu. Nggak ada. Jadi kau bisa saya bilang datang kuliah pulang, tidak bergaul. Iya. Udah lama begitu. Pokoknya itu datang berbulan pergi lagi di Petarani temanku sama skuter. Ya, musik itu ya. Dan semua musisi sebenarnya di situ ya. Pemabuk yang lebih banyak pemabuk di situ. Suka minum? Enggak. Jadi saya cuma nongkrong gitu. Ya pokoknya daftar segala macam, interview, dan saya bilang oke. Tanggal segini kita ke Malino, oke. Tanggal ini nggak tahu apa-apa. Berarti basic saya bilang basic di organisasi nol sekali. Di sekolah pun hari itu dibilang kayak OSIS ya, segala macam nggak ikut. Berangkatlah ke Malino. Ketemu semua itu Polkada 2, Fandi lah, siapa lah, Eni. Pokoknya yang jadi pengurus di tahun kedepannya begitu. Itu dulu. Kok ke sana, sampai di sana itu kan skuter yang gue kenal tuh. Ya, skuter. Teman pertama kan siapa? Wih, siapa di? Nah, mengingat lagi. Teman pertama. Memorable ini. Kan apa lagi kok ke sana enggak? Ini kan tidak ada temanmu. Tidak ada temanku. Dan selain skuter yang gue kenal di situ kan dia pasti kau sudah kenal. Iya, karena dia yang antar kawan. Sebenarnya menjadi orang lain kan di situ. Berusaha kak muka jadi orang lucu deh. Berusaha kamu jadi orang lucu dan mau akrab sama orang. Iya. Dan ketemu kak itu namanya Wiwi. Oh, Wiwi ini yang mana? Wiwi. Nanti saya next dulu ini, saya cerita dulu yang ini. Ya. Kebetulan di sampingku. Cewek. Di kita ini sudah sampai bikin di sana. Iya. Kita sudah berada di Malino nih ceritanya. Sudah di villa itu sampai bikin. Di situ ngobrol. Dia diam, namanya pendiam. Diam sekali si Wiwi ini. Dan saya bacrit. Dan saya bacrit sekali, muka ngobrol tapi sok akrab tapi garing jadi. Garing. Oke, dingin kayaknya. Oke, coba lagi yang begini, satu lagi yang lain. Tidak ada yang cocok sama jokes mungkin. Bukan ngejokes tapi nggak cocok kayaknya. Dan akrabnya lagi tuh yang pertama, kebanyakan kayak cewek jadi saya akrabnya dulu situ. Lia yang Fatmi ya, pengurus. Oh ya, yang di situ itu ya. Dia Cipit, nama Facebook. Dia Cipit, nama Facebooknya dia Cipit. Ya, semoga dia nanti nonton ini. Nah, di situ nih kayak dia bilang, ada orang bilang sampai ada nih Gogon gosip-gosip underground bilang saya odok ya apa segala macam. Padahal memang enggak deh. Saya cuma bikin bilang orang tambah senang ya gitu supaya ada temanku. Mau jadi diperhatikan. Kayak begitu muka diperhatikan supaya berusaha supaya punya teman. Berusaha supaya muka berbaur. Ketemu Mas Sakti, yang lain-lain lah segala macam. Berarti bisa saya bilang teman pertama dengan itu Wiwi. Teman pertamaku di The Grab lah. Di Polkada 2 itu ya. Polkada 2 itu Wiwi. Pandi enggak sampai kepikiran bertemu sama Pandi. Pandi itu saya posisiku tuh Pandi itu di depan, saya di belakang sekali. Di belakang sekali. Jauh jadi baru saya kebanyakan tidur juga di belakang. Kalau ada materi. Sandi mana? Ada dua ini Sandi teh ini. Iya.
Ada dua Sandi nih. Sandi Simule, Sandi siapa lagi namanya? Ya. Pokoknya Sandi Jetpret. Akrab gini langsung jadinya. Pokoknya setelah itu akrab nih semua jadinya. Tapi kok selalu di belakang duduk. Tolek. Wah. Tolek lagi. Cobaan ya. Aduh, tolek. Nah, terus dan iya kan ada itu materi pembelajaran kita kemana-mana keliling-keliling pasar. Saya ingat sekali di pasar. Apa ini baru memang satu kelompok itu Wiwi kan dibagi-bagi gitu. Oh, saya ingat yang ke pasar-pasar ke Pejanting nih. Pasar-pasar kan dibagi-bagi kelompok. Iya. Siapa di di situ? Saya lupa itu pembimbing masuk ke yang pendampingnya. Saya lupa. Bukannya Tri, Boki, bukan kaki-kaki. Pokoknya itulah. Oke. Wiwi memang kutemani terus. Wiwi terus memang kutemani. Kayaknya poster Wiwi ini. Udah juga. Tunggu dulu. Oh ya. Tunggu. Terus Tunggu dulu lama-lama. Jurit. Malam jurit. Jurit apa ya? Jurit. Bahasanya ya malam tanpa bintang. Malam tanpa bintang. Malam tanpa bintang. Yang kacau semua planet. Ya. Hari ketiga ya. Hari ketiga di situ. Kasih bangun. Kayak merasa hari paling buruk nih semua hidupku. Kurasa itu nih. Udah kalah kok dibully nih. Udah kalah. Dan kan kau tak punya basic nih organisasi dan kau tidak tahu ada yang seperti begitu. Tidak ada kamu. Tidak serius tidak ada. Dan yang tidur juga kan itu malam. Kau tidur itu malam dikasih bangun atau tidur? Memang tidur betul. Karena tidak ada pemikiran bahwa kau sebentar ini saya mau diapain. Tidur ya betul. Karena sempat kita semua dalam kamar itu sempat kita bercanda ini. Bercanda sama mana sebelum tidur, tapi disuruh tidur mau cepat. Oh, di kamar 1 atau kamar 2? Kamar kanan paling pertama itu sebelah kanan. Kan ada 3 kamar. Kanan itu. Kamar apa namanya? Iya. Anggap kamar utama. Oh, di situ, Mak. Tiba-tiba ngangkut dulu. Siapa yang semalam itu? Lupa, Mak. Siapa? Sandika kah? Siapa kah? Enggak tahu siapa. Lupa, pokoknya lupa, Mak. Terus bangun, Mak. Yang teronang-ronang apa ini? Apa ini? Bantu kan dulu. Masuk ke toh banyak orang lain bisa bantu. Kenapa saya? Minta tolong untuk angkat air. Memang yang polos dia keluar Mak. Pelan-pelan. Tiba-tiba ada cari sendal aku di. Pas gue jongkok kok. Apa ini? Melihat Mak. Buka baik-baik mataku. Dumbak mas saya nih. Berdebar di jantungku. Ngapain? Jongkok kok. Ini ikut Mak. Pulang kok jalan. Tunduk kok. Tunduk Mak juga. Yang ikut dia semua arahan. Instruksi apa? Dan kau tidak tahu siapa ini? Saya tidak tahu memang. Karena memang dulu mereka tutupi semua pakai kupluk apa. Iya. Pakai jaket baru itu pakai hoodie. Kondisinya gelap. Memang tidak ada bintang cahaya. Itu benar merasa malam tanpa bintang itu nih. Dan tidak ada memang keindahan itu malam memang. Tiba-tiba dipanggil satu-satu. Saya ingat sekali itu mendaki perjalanan. Jalan jongkok mendaki. Kamu kurasa sih. Tiba-tiba di pos pertama saya pokoknya aku lupa itu yang di pos yang itu memang disuruh ke jalan jongkok, push up lah segala macam. Aku ikuti di semua tapi dalam hati ini sambal kenapa? Kenapa kayaknya disiksa begini? Iya. Apa kayaknya bilang? Oh, dimaksud TNI atau apa ini? Iya. Kayaknya salah masuk deh. Apa ini? Penyesalan semua kayaknya. Langsung kayak di situ. Buka pulang. Ada niat mau pulang. Sudah deh, selesaikan ini nggak mau Mak. Iya kayak begitu tuh. Sampai di situ. Nggak lama kemudian ketemu posnya pas put. Sama istrinya nih. Ya. Kanita. Langsung ketawa bertiga. Ketawa bertiga.
Sampai ke titik itu. Sampai di situ. Curun, aku pengen sini. Wah, dia tidak tahu ini. Kok ikut? Tidak tahu. Jadi kok ketemu skuter setelah di situ, Pi. Oh, saya pikir tadinya kok setelah di front office itu kok dia ketemu dia mendaftar. Enggak. Jadi saya tertariknya pas di The Graph Island pasti pembuka. Buka pendaftaran kan setelah The Graph Island kan ada nih pembukaan pendaftaran. Di situ, Pi. Agak skuter tidak menyarankan, Ji. Tapi tidak mengarahkan sampai kok harus mendaftar. Enggak, Ji. Dan tidak intens di situ kok ketemu. Iya, karena mungkin mungkin kerja ke apa di situ dulu pas saya lupa juga. Bah, di situ gua ketemu, ternyata dia baru tahu ada kok. Di situ, Pi. Saya ingat sekali itu. Haus kok. Haus sekali ya. Minum kok dulu. Kasih minum apa? Air panas, kurang ajar. Nah, air panas tapi dalam termos. Saya tos beskut. Panas. Tidak ada panggil Kanda dulu. Sama dia tuh tidak ada panggil Kanda. Beskut. Tidak tonyi begini air panas kasih. Karena saya tidak begini tonyi. Kau tahu mikir apa segala macam. Merokok dulu. Jadi pegang rokok tapi nak sembunyi di sakit. Semoga masih sakit lagi. Nak pokoknya dia kasih merokok kan. Pokoknya nak kasih enak perasaanku. Pokoknya sini mau dulu, temani dulu. Jadi lewat nih orang lain ada nih skuter kerjakan yang teman-temanku yang tahu di situ stay dulu untuk istirahat. Nah, kayak ceritanya dia selamatkan. Iya. Kok merasa nyaman Pak? Sambil ada di skuter yang buat juga. Jadi enak-enak nih perasaanku, tidak lama begitu sampai di Api Unggul. Mulai kan di situ kan selalu kan itu kan subuh. Mulai terang. Pas mulai terang. Tak perlu lumpur. Masalahnya saya ingat sekali, sampai ada kuda itu di belakangnya skuter. Kuda. Nggak tahu. Kuda atau sapi? Kuda kantong ini ya. Lewat. Karena ada, kalau lu bilang hal-hal mistis, tidak bunyi suaranya. Ini bunyi suaranya dong. Tuk. Bang Deh, kuda. Terang nih Bang Deh, pelukit lumpur. Terus Bibi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik itu. Dan aku tahu di sini kan, aku terpencar di sini, terpencar kita aku tahu gitu. Dan saya berdiri di foto, tiba-tiba foto bareng. Oke, foto bareng semua. Oke, Pimi bisa senang-senang apa, Piki pulang mandi apa. Terus waktu di Api Unggul itu enggak sempat ketemu Bibi? Enggak memang. Dan yang dia juga enggak, pokoknya amburadul pikiranku. Apakah semua ini? Masih kok bertanda tanya besar di kepala kenapa sampai begini? Boleh ditanya Kak, sebenarnya ini deh, gini, ini kayak hari pertamamu untuk penyambutan bilang kok masuk di berdekat hari pertamamu dalam hatiku fuck off. Sampai lah menyesal kayak dia, pokok pulang. Ini nggak pernah tadi kasih begini. Fuck off. Oke. Tapi aku pikir saya pulang lah. Kembali lagi pertanyaan itu kan ada pertanyaan mau pulang. Pertanyaan kembali kok, saya pulang. Cemen kayaknya ini. Oke. Terus cemen kayak ini. Pulanglah kita di villa itu, oke mandi, kasih bersih badan, apa segala macam, ganti pakaian apa. Makasih kan bikin waktu ini kanda-kanda ya senior apa semua belum. Kesana kok, tapi jangan kok pergi jauh ya. Masuk kok hibur dirimu. Refresh kok. Pergi sama semua ketemu siapa di situ mah ketemu lagi yang tidak kulihat memang yang bagian depan tuh anak depan Pandi lah apa segala macam ketemu di situ dan masih ada itu saya simpan di Facebookku itu foto-foto bareng tuh yang di kayak gade-gade itu ya. Jadi tamanku di sampai ke titik sini Kak. Senang Kak ini taman di begitu kau bertanya dipulangkanlah kita ke sekret. Tidak bisa ke kampus. Dipulangkanlah kita di kampus. Oke. Dipulangkan kita ke kampus. Dan kita semua bisa di situ. Baik-baik semua gitu. Terus Bibi bagaimana ini Bibi? Kenapa ya terus dulu ini? Entah kan kau mencoba untuk mencari perhatiannya atau mencoba menjadi orang lain ke Bibi. Tunggu dulu. Dipulangkan bikin itu. Saya skip sampai dia dulu paling langsung ke pembelajaran. Oke. Sampai di kampus itu pulang.
perasaanmu pada saat itu bagaimana? Masih amburadul. Masih amburadul, masih shock Kak, bilang kenapa nggak ada begini-beginian, tapi suka Kak, ini pertemanan kok mulai Kak suka sama Wiwi. masih suka Kak, suka Kak sama apa namanya circle ini Kan begini, Culun. okay. Saat itu kok kan merasa bahwa fuck off ini, no? Yeah. Terus pulang sampai di situ, ya mungkin dalam arti masa cemen kayak pulang. Tapi kan saat tiba kok di apalagi di kampus itu pulangnya tuh, terus pasti ada rasa apa lagi? Rasa lain yang membuat kau sehingga bertahan ke titik itu. Karena saya ambil kesimpulan pada saat itu kau sudah mau tidak mau. Iya. Tapi kenapa masih bertahan kok? Kayak begini, kayak saya itu karena tuh dapat ke teman baru atau apa? Dapat teman baru, dan saya orang paling tidak suka ditantang. Paling tidak suka ditantang. Kalau ada orang rasa tantang, kata saya terima. Kayak begitu, jangan pernah tantang kayak begitu. Maksudnya tantang secara apapun itu. Oke. Apapun itu. Mungkin karena di situ ditantang ya sama pengurus ya, sama yang kau pernah menyerah, begini, tapi masih amburadul di kepala aku. Ya iya, saya masuk di sini karena suka Kak desain. Oke. Karena suka Kak gitu. Berarti kau sudah mulai ada nih, mulai ada rasa suka. Iya. Iya, mulai mah agak suka sama The Grab. Bukan karena faktor bibi. Bukan. Enggak. Oke. Di titik itu belum. Belum ya. Belum. Oke. Ya baik. Bagus. Oke, terus pelajaran. Oh ya, ada saya ingat itu kan, apa? Wiwi. Iya Wiwi ini. Wiwi ini. Pada saat itu terangkat dari mana? Kau ingat? Kita mau hunting. Pelajaran berarti dong. Main saya tinggal di Petarani, Kelapa 3. Saya jemput dia di mana? Telkomas. Ini tugasmu nanti JJ. Karena banyak yang tidak tahu itu Wiwi yang mana itu tuh. Siapa tahu Culun masih berteman Facebook, mungkin nanti kita masih tampilkan. Dan semoga sorry Wi ya. Sorry to say. Menikah nih kalau tahu, tapi namun kalau usah nanti enggak apa-apa. Tidak. Ini benar, sorry to say. Cuman sekedar gini, apalagi saya takut dia tersinggung ya. Saya takut tersinggung. Kalau dia nonton sorry Wi ya. Pokoknya iya saya ingat sekali tuh. Tapi kan ini dari versimu, bukan versinya Wiwi. Nanti itu Wiwi ada di sini. Kayak memang kalau mau dibilang, kalau jujurnya itu memang suka gitu dulu. Wah, disuka Wiwi. Ya. Maksud kok? Bongkar gede. Saya suka Wiwi dulu itu sebelum masuk The Grab memang. Jadi alasannya Wiwi yang mana ini? Dan semoga dia baik-baik. Amin, semoga. Saya doakan dia semoga baik. Tapi satu setelah itu sudah pernah lihat? Satu setelah itu. Satu setelah itu. Sudah menikah. Sudah menikah. Alhamdulillah, dan saya bahagia juga menikah. Kayak pokoknya masa-masa itu siapa ini cewek deh? Ada itu yang di lorong-lorong di gedung A di belakang situ lah. Di gedung A ya? Di gedung A di situ. Lorong-lorong yang mana? Menuju ke kantin? Menuju ke kantin, kalau mau menuju ke kantin. Di situ di situ ada. Di situ tempatku sendiri. Di situ ke sana tempatku sendiri dulu. Dekat mading situ. Duduk. Lewat sana depan itu. Oh, hari ini dia lewat sini. Kan masih terjadwal gitu mata kuliah. Di sini. Jadi sengaja untuk lihat Tapi tidak mau cari perhatian. Tidak mau caper. Mau aja lihat cukup sampai di situ aja. Cukup lihat ternyata masuk ke The Grab. Masuk mendaftar The Grab dan saya tidak sangka ketemu di situ. Tapi dia tidak tahu kau itu. Dia tidak tahu saya. Kau dia cuma sempat kenal dia. Dan saya tidak tahu namanya. Cuman lihat saja. Dan saya bikin kayak penasaran dia. Simpatik. Siapa ini? Kenapa kayak dingin sekali nih orang? Iya. Akhirnya ketemulah di Malino. Malino, dan berusaha kamu dekat gitu. Oke. Pokoknya pas itu pembelajaran hunting foto. Mana kok? Jemput ke rumahmu. Masih nih. Jemput. Kalaman Telkomas, 11 motorku. Kelapa 3 ke Telkomas, baru pergi di Tanjung. Di Tanjung gitu hari hunting. Hunting. Motere. Bukan. Oh, di Tanjung.
Terus di situ pulangnya apa segala macam. Ini masa pembelajaran Masa pembelajaran, tapi it's okay lah masa pembelajaran. Tidak terlalu kupikir sih. Karena kupikir ada cewek, ada cowoknya. Ada cowoknya paling. Duduk mah di situ. Duduk mah di situ. Saya memang kalau prinsipku tuh memang bikin kalian prinsip. Saya kalau ada orang cowoknya tuh stop mana. Nggak mau ganggu urusan juga. Nggak mau ganggu urusan. Nggak mau jadi pengganggu lah. Nggak mau jadi pengganggu. Begitu sih. Biarkan dia. Masih ada di The Grab. Masih ya. Dan masih ada di target gue lain di The Grab. Betul. Iya masih ada di. Itu siapa? Tidak ada. Tidak. Selalu kayak itu kodong. Pernah kan juga dapat gue saya udah lihat tidak di kodong. Lia. Kalau Kak dia itu kayak orang yang paling Kak dia paling support, pasti support sekali Kak dari dulu. Dariku dari awal pendaftarannya kan sampai akhir memang dia teman sama Kak terus sampai ada momen lucu aku dapat dulu ini sama dia. Karena sampai dia suka kau. Udah tahu nih. Dia aku suka culun dia. Udah tahu nih. Bang Gonceng kayaknya pulang Kak dari instansi pemerintahan untuk pencarian dana. Oh iya, cari dana. Mau sebuah kegiatan. Ada kegiatan. Apa dulu itu lupa Kak. Dulu mau bikin draft aja kan. Sebelum ke situ artinya kan berarti kau berproses betul ini. Pembelajaran ikut semua. Tapi kau suka memang desain. Gue suka Kak desain. Tapi lebih tertarik kalau lama-lama kan ada dibilang foto. Ada juga kan di situ kan bergerak terbagi dua, desain sama foto. Nah, lebih tertarik ke sama foto lah. Jadinya. Jadi fokusnya ke saya ke foto Kak. Ya, karena bisa foto Wiwi. Wiwi lagi dong. Udah obatnya. Asal komenan orang. Wiwi lagi dong. Ya, di situ tertarik ke sama foto. Foto mau diurus deh. Kayaknya minta duit di Mace ya, minta dulu boleh Pak. Masih suaki berharap sama orang tua, masih berharap terus sama orang tua. Jadi belikan kamera dan saya lanjut terus sama The Grab dan kayak merasa kayaknya passion sama foto deh. Iya. Passion foto deh. Dan dikasih materi-materi seperti ini, mulai Kak explore deh bagaimana selain foto beginian, mulai Kak explore foto panggung. Saya ternyata lebih suka ke foto stage. Foto stage. Berarti ada kesinambungan dengan hobimu. Sama hobiku. Hobi musik itu toh. Terus. Lebih senang kan memang. Dan saya payah di desain. Payah di desain? Payah, sangat payah. Dan setiap materi pembelajaran dikasih nggak desain, saya mungkin orang paling buntu di dalam. Dan saya butuh materi itu sebenarnya. Tapi lebih fokus kok lebih di foto memang. Padahal sebenarnya aku jago di komputer loh. Di situ. Pokoknya setelah itu memang foto sih minatku. Akhirnya berjalan proses pembelajaran, lo lebih tertarik ke foto. Iya, ambilnya foto memang terus. Apa kabar dia? Apa kabar Bibi? Oke, apa lagi mau ditanyakan? Setelah dari itu proses pembelajaran tuh, pembelajaran ini, Wiwi ini bagaimana? Kan kau sudah tahu dia ada cowoknya, dia masih bergerak. Masih di The Grab dulu, tapi saya skip. Kau sudah skip ya? Karena kau sudah tahu dia punya cowok. Saya tidak mau memang jadi perusak. Jadi ini check and recheck. Waduh. Tapi ini Culun nggak pernah aku bicara sama orang loh. Nggak pernah. Paling nggak. Siapa yang tahu ini persoalan diri? Teman. Ada sahabatku di luar. Di Grab nggak ada yang tahu kan? Ada di paling. Atau mungkin sekilas sih mungkin ya. Atau begitu sih. Tapi dengan ngomong seperti ini saya menangkapnya dalam betul ini. Dia sudah pernah singgah, meskipun tidak sampai kejadian jadi. Kamu cuma sebatas bonceng saja dia. Pacaran kan? Pacaran? Wow, kau pacaran? Terus cowoknya dari mana? Setelah putus dari cowoknya. Harusnya kita pelan-pelan dulu ini. Oke. Pelan-pelan. Kamu cerita dari mana ini? Oke.
kita mau bahas Wiwi atau bahas The Grab ya? The Grab, Wiwi bagian dari The Grab loh. Ya, oke. Wiwi bagian dari The Grab, meskipun dia tidak jadi anggota tetap The Grab, tapi ada story di situ di The Grab. Dan iya lanjut kita kan ada dulu pertama kalinya dibikin pelatihan daerah. Ya. Dan saya berharap dia ada juga di situ. Ternyata tidak ikut Ki. Wah, dilarang sama orang tua. Sama cowoknya. Orang tuanya mungkin. Orang tuanya. Makanya memang di situ yang memang terkendala dulu sama orang. Dilarang sama orang tuanya pergi ke luar daerah karena kita kan jauh memang dari rumah. Pelatihannya itu di mana, Pak? Di Parepare dulu. Oh, Parepare ya. Itu kan programnya siapa ya? Humas. Kalau saat itu ya. Humas dulu. Ini yang di Polkada 2 atau Polkada 2 itu. Polkada 2. Dan pertama kalinya ada plat dari situ, pelatihan daerah. Iya. Di situ di Parepare, enggak tahu SMA berapa begitu lupa juga. Sama siapa ya? Lupa. Oke. Lanjut berjalan sesuai rencana di semua. Jalan. Jadi waktu aku kesana tanpa ada Wiwi tetap aku kesana karena berat ini program berat. Iya, sempat lah ada apa kayak pokoknya di situ nih momen kalau ditahu busuknya itu semua teman tak di situ di pelatihan daerah itu. Wow. Oh ini sekek anaknya. Oh ini baik Ki. Ini korban Ki. Oh ini Ki. Fighting Ki anaknya. Di situ kelihatan semua egoisnya siapa? Iya kelihatan Ki semua sifat karakternya temanku semua. Oh begini Pak Ledi bagus Ki ini. Nah kasih kelihatan Ki semua. Saya kelihatan Ki kalau ini temanku dilihat seperti apa kan. Saya bagaimana Kak temanku bisa tahu oh si Sandi Jepret begini, si Pandi begini. Satu ada yang bikin kesalahan nah kasih tutup Ki. Wih solidnya. Iya. Akhirnya kok tambah rasa iya, tambah kayak suka kok. Enggak dapat di tempat yang lain ya. ada mungkin yang kayak dibilang penampungan manusia. Penampungan manusia yang banyak yang serespek ini sama saya. Iya. Respect Ki sama saya. Weh, ayo deh makan. Tidak ada yang tanya kami gitu kan. Nanti di situ. Nanti di The Grab Ki. Makan, gue lapar kita. Saya senang sama, susah sama. Iya. Ih, keren ini Bang. Keren. Baik. Ada nih temanku. Maksud kok yang betul-betul yang kalau ke kampus merasa aman. Kalau sekolah kan dulu itu kayak ketika sekolah siap untuk dibully. Nah, ini pergi kuliah langsung keren. Merasa keren mak. Yang ini harus berubah dan gitu deh. Iya. Apalagi sudah ada Wiwi. Pokoknya begitu. Oke, lanjut. Kayaknya memang tidak jodoh ke di penyelesaiannya di Polkada 2. Why? Karena ketemu sama teman baru. Teman baru itu siapa? Teman baru itu saya bikin komunitas. Oke. Kau bikin komunitas di luar dari kampus atau? Di luar kampus. Komunitas apa? Komunitas komunitas musik dia namanya Taman Indi. Ya Taman Indi Makassar. Dulu itu sempat ke Jayapura tahun 2010 itu ada mungkin sebulan kalau nggak salah itu di sana. Terus ada telepon teman gue mau bikin komunitas. Komunitas apa? Begini. Tapi itu waktu ke Jayapura masih di Grab. Tapi status masih anggota muda. Nah, bingung Kak, jalankan kini dua dan dapat ke teman yang lebih care daripada The Grab. Oke. Di situ di komunitas itu. Dan dapat ke selalu pembicaraan yang connect dan memang hal yang kusuka memang. Wiwi pada saat itu di mana? Maksudnya masih ada cowoknya? Masih ada cowoknya. Oh, berarti kesimpulannya pada saat itu ya mungkin karena aku kesana juga karena sudah merasa bahwa Wiwi sudah ada cowoknya juga, toh? Kok tidak? Ada Ji masalah perasaan. Oh, bukan di karena persoalan itu. Bukan Ji. Siapa tahu ya. Oke. Tidak ada Ji masalah begitu kayak. Tetap Ji juga itu The Grab masih tetap kayak tempat paling aman Ji juga di kampus buatku toh. Apalagi ada secretnya apa segala macam. Dulu secretnya di sana ya, masih di sana. Kopi. Warung buat dia. Warung. Nah, bisa saya bilang berarti kau lebih pilih itu komunitas. Lebih pilih kalau itu komunitas. Dan barengan Ki. Apanya dulu itu nih?
Peralihan status. Iya, ujian makalah. Iya, peralihan status. Ini peralihan status sama Bincang-bincang ini komunitas. Bincang-bincang dan itu juga pemilihan ketua nih di tempatku. Peralihan status juga di. Oh, yang ceritanya ini kamu jadi pelopor di situ, di komunitas itu. Pelopor Kak. Jadi harus ada nih generasi baru ini. Oke. Aku suka ini dua. Jadi harus tiba untuk memilih. Iya, harus tiba masalahnya disupport sama kak dia lagi yang support Kak, begini kok. Tapi tidak berdampak sih karena apalagi lebih memilih komunitas itu karena Wiwi juga sudah ada yang punya. Oke. Ya pasti ada lah. No hard feeling Kak di situ. No hard feeling Kak di situ. No hard feeling Kak di situ karena memang kupikir ya sudah lewat gitu. Dalam begitu memang taman ini kayaknya yang bikin cocok Kak. Oke. Oh, memilih. Saya memilih taman ini. Iya, saya memilih taman ini dan saya out dari The Grab. Hilang langsung Kak, hilang kayak ada itu yang momen yang kurasa di Bombe Kak. Iya. Sebenarnya aku enggak di Bombe, cuman karena aku merasa diri karena keterlambatanmu ini dengan teman-teman tau? Iya. Iya. Kok tidak sama nih temanku yang di Polda 2, kok tidak sama temanku yang Polda 2 dengan yang sekarang nih kalau ke kantin di meja 4. Iya. Mama Dipa meja 4. Oke, kalau ke meja 4 kayak tidak diterima Kak di sini. Asing jadinya. Tambah kuat. Cabut. Bisa nih. Oke. Buka lagi pendaftaran. Pada saat itu kau menetapkan untuk memilih. Nah, berjalan di teman-teman di Polda 2 mereka yang kawan-kawan sudah mengikuti proses apalah segala macam. Saya tidak tahu prosesnya mereka dulu di mana. Ini juga kok tidak tahu pada saat itu proses bagaimana. Saya juga tidak tahu. Dia dapat. Sempat juga dulu itu pernah aku kabarin, bagaimana kau? Lanjut kok enggak. Saya dengar sama mamaku. Oke. Aku kan bilang, kayaknya itu kalau nggak salah ingat kan, itu alasannya. Singkat cerita, kau sudah menetapkan untuk di komunitasmu itu, komunitas buat. Artinya kan kau sibuk di situ. Sibuk Mak, sibuk, sangat sibuk. Dan saya dan ketemu ke teman baru yang betul-betul semua hal yang tentang musik di situ Mak. Yang memang apalagi dari dasarnya memang musik ini sudah ada atau? Basicku memang di situ. Basicku musik dan kan dulu kalau dibilang umur segitu kan mencari jati diri. Oh ternyata jati diriku kayaknya di musik ini memang. Dan memang harus fight di musik. Memang harus fight di musik. Tapi saya juga suka ini namanya fotografi. Suka Kak, tapi nggak bisa kata baca belah begini. Nggak bisa kata terlalu sibuk. Harus ada memang yang kau fokuskan. Nggak bisa kata terlalu banyak di sebuah tempat yang kesini Kak, sibuk di sini. Dan dia selalu bertabrakan waktunya. Manajemen waktumu yang tidak bisa kuatir. Bisa. Dan jarak juga jauh dan di komunitas ini mungkin dekat di rumahku sampai di situ. Akhirnya memilih malah komunitas itu. Kau berproses lah di sana. Berapa tahun itu? 6 tahun ya? Apa itu? Di situ kau berproses. Lama. Sampai sekarang itu komunitas masih ada? Tidak. Oke. Lama itu. Jadi ini culun teman-teman The Grab, culun ini setelah menghilang di Polkadot 2, di Polkadot 3 dia hadir lagi. Polkadot 3 dia hadir lagi untuk mengikuti proses Polkadot lagi. Jadi anggota muda lagi. Kenapa culun? Kita yang tanya, kita tarik di KPHT. Kita yang tarik Kak. KPHT, saya sudah lupa culun. Kita tarik Kak. Pokoknya saya ingat sekali itu kan. Nggak bakalan saya lupa itu momen. Saya duduk di depan Evo. Culun, aku bikin. Malu Kak aku rasa tuh kayak nggak enak sama kita. Nggak enak sama kita, nggak enak sama The Grab. Saya tinggalkan dan milih komunitas itu. Kita panggil di sini beberapa kali. Saya sudah lupa itu. Saya ingat sekali kita tarik dan saya merasa malu di situ. Pokoknya kita kasihkan ke benih-benih harapan untuk masuk lagi di The Grab. Oke.
kita cerita mikir begini kok harus begini lagi semangat, karena mulai kalian dirasa di situ kampus tidak aman karena temanku terasingkan karena muka ke sekret nggak mungkin nih, iya nggak mungkin nih ke sana, nggak mungkin mau ke sekret buat apa, pasti temanku sibuk nih dengan kegiatannya yang dia harus kerjakan tahu, dan kalau saya datang di situ ngapain pasti takut mengganggu. Iya. Artinya kau sudah merasa kau ini sudah orang lain, insecure begitu. Iya, insecure Kak. Insecure sama teman itu tuh insecure kayaknya. Kita panggil lagi kembali. Kita kayak apa nih, kita kayak ceramah sama khotbah gitu apa segala macam. Khotbah di depan tuh. Pokoknya lama kita ngobrol kan. Oke, lama sekali gitu. Lama sekali kita ngobrol dan saya pikir-pikir buka nih pendaftaran itu. Dan komunitasku itu masih aktif pada saat itu. Masih aktif. Tapi syukurnya bukan saya yang ketuanya di situ. Sempat kamu terpilih tuh ketua, tapi saya bilang temanku, kalau kau pilih saya kau menyesal. Saya kasih begitu memang. Kalau kau pilih saya kau menyesal nanti. Makanya terpilih yang lain. Mungkin karena kau jadi ketua, akhirnya mempertimbangkan itu saranku. Iya, kita pertimbangkan. Jadi saya pertimbangkan saran Pak, memang untuk daftar lagi ketemu lagi tahu. Nah, mau kasih kembali lagi. Saya ini buat teman-teman yang nonton. PDH pertama muncul di sekret. Yang cowok pertama itu siapa? Saya. Yang cowok pertama itu PDH pertama kali saya. Di Polkadot berapa nih? Polkadot 2. Dari PDH dulu tuh. Iya. Dari PDH dulu. Oke. Waktu Polkadot sana dari itu. Polkadot 1 sudah ada kayaknya Tole yang desain itu sama Dayat. Saya belum jadi itu barang. Iya, mungkin. Datang itu tak gantung, saya ingat sekali pada pintu, saya tes. Saya pasang itu, saya paham. Kayaknya ini PDH. Iya. Saya ingat sekali itu. Nah bilang ke dia lagi, sebenarnya emang tidak lulus. Itu di Polkadot 2. Itu Polkadot 2. Waktu kau masih berproses jadi anggota muda. Pas pertama tes skill PDHI. Di antara teman-temanmu, kamu orang yang beruntung karena tes itu. Iya. Kau merasa sekali di situ momennya ya. Saya bisa coba ini coba PDH. Kayak bilang kalau nonton film tuh kayak analoginya nonton superhero tuh kayak pakai bajunya langsung Power Rangers. Jadi ke Power Rangers merah. Kalau analogi kan begitu lah. Ini Zordon ini kasihkan baju. Oke, lanjut tadi setelah itu mendaftar. Berarti kamu mendaftar di Polkadot 3 lagi. Iya, mendaftar kali lagi dan saya lupa siapa itu yang jadi dikasihkan formulir, lupa sekali. Tapi ada perlakuan khusus ya pasti. Perlakuan khusus pasti. Dia tidak ada interview lah segala macam. Jangan mogok. Karena setahuku di situ saya ingatku pada saat aku bilang saya sungguh-sungguh yang betul ini. Iya. Saya tahu itu, saya ingat pada saat aku mendaftar tuh aku bilang kayaknya Pak saya sungguh-sungguh ini tuh. Iya. Kemarin ya mungkin karena proses itu yang saya hargai. Iya. Terus lagi Malino lagi. Ketemu lagi Malino. Iya sampai di situ, dan itu nih dapat perlakuan khusus dari teman-teman sebelumnya di Polkadot 2 yang sudah jadi pengurus di BPH. Dan sudah tahu ada jurit seperti itu, dan saya tahu ini schedule seperti ini. dan kayaknya 3 hari ini 3 hari ke depan nanti itu kayaknya hari membosankan buat saya karena tahu nih. Dan kayaknya bukan kayak dibilang sombong sih, kayak nggak butuh jadi ini materi ini. Karena mungkin kalau yang lain mungkin butuh. Sudah tidak perkenalan untuk organisasi ini itu. Tapi di Polkadot 3 situ temanmu lagi? Teman lagi di situ, teman baru. Teman baru. Saya itu hari sama siapa kan? Pokoknya udah terlalu mau dulu bergaul dulu. Nggak mau lagi terlalu mau bergaul dulu. Pokoknya kayak mau terus bergaul sama Polkadot 2, tapi harus kesembunyi. Ya, karena tidak enak sama dengan yang Polkadot 3 yang lain. Ini kita tidak mau kasih bocor soal ceritanya. Artinya bisa saya bilang setelah kau mendaftar kembali itu kau dapat sambutan khusus dengan teman-teman
Polkadotnya sudah jadi pengurus. Dan mungkin mereka merasa senang lagi akhirnya Culun kembali ya. Culun kembali tapi Wiwi tidak kembali. Terus pacarannya sama Wiwi kapan? Pacarannya sama Wiwi itu di Polkadot 3 juga masih anggota muda. Kamu masih anggota muda? Masih anggota muda, belum jadi BPH. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Jadi ini saya bilang ternyata Wiwi ini tidak berdampak sama kedegerapan. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena ada pembackup-nya Lia. Lihat tidak juga dong. Lihat tidak juga dong. Harus ada Lia. Kan tidak ada Ji. sempat kau bilang kau digosipkan. Iya, anak-anak Ji. Mungkin saya ya kepedean mungkin merasa terlalu pede kok. Mungkin merasa bahwa kau digosipkan. DRK mungkin juga. Padahal dekat juga enggak Ji. Cuma karena berfoto Ji. Foto bareng. Foto sama dia. Foto bareng Atau foto berdua? Foto berdua, tapi ada anak foto. Masa gitu Kenapa bisa ada foto berdua? Nggak tahu kenapa, lupa mak. Dia lama sekali nih. 11 tahun yang lalu kenapa ini? Mana pas sebelum foto berdua? Pas lagi apa itu? Lagi setelah itu nih yang habis julid, pergi main-main sama anak-anak Polkadot 2. Ya. Masuk Polkadot 2 ini masuk Polkadot 2 belum pi. Masih pengkaderan di Polkadot 2. Tapi Lia di situ kan sudah jadi pengurus. Belum. Ini kembali ke lagi nih. Nah, artinya di Polkadot 3. Di Polkadot 3-nya. Nah, di Malino itu Lia sudah jadi pengurus toh? Ayo, sekarang kalau yang itu enggak ada Ji, memang enggak ada Ji. Terus kok tidak ada feelingku ke situ. Enggak feeling. Memang feelingku. Saya mau betul-betul bergerak deh. Maksud kok tidak ada dulu yang kayak wanita mau nganu enggak ada, cuma Wiwi saja. Iya, oke. Wiwi karena aku pacaran toh? Iya, akhirnya pacaran Ji. Setelah dia putus sama cowoknya. Iya, saya ngerti. Ya, ada cerita sebelum itunya juga. Cerita sebelum itu kenapa? Sebelum yang pas kamu jadian juga. Kenapa gak bisa jadian? Jadi ini saya perlu pertegas dulunya, jangan sampai ada pacarmu nanti nonton ini, jangan cemburu. Ya. Cuman kita cerita mengingat masa-masa itu, bukan untuk kita mau mengulang. Karena kalau mengulang nggak mungkin ya. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Ini kan apalagi Wiwi sudah berkeluarga kan? Sudah berkeluarga. Jadi saya mohon maaf juga sama Wiwi, tapi jangan tersinggung. Ini cuma saja, flashback memori. Serius banget ini sampai dibuka kecamatan. Saya pelaku. Sakit kepalamu ingat diri. Oke. Nah, jadi di Malino kau sudah tidak heran lagi dan bertemu dengan teman baru ya. Teman baru dan kayak hal biasa saya dapat di Malino itu, dan kayak kenapa harus ke Malino lagi kan? Begitu dia. Kenapa harus lewati ini lagi nih proses awalnya seperti ini? Ya, kayak merasa posting tinggi, karena sudah melewati. Kenapa? Tapi kupikir lagi karena mau kalian kembali lagi ke gerak, jadi harus ikuti prosedur yang sudah dibuat dan harus begitu. Ini aku kembali juga. Dan teman-teman juga sudah menerima welcome lagi kembali ke saya, welcome back Swandi. Tapi pada saat itu kau sudah merasa saya dibukakan kembali ruang ternyata ya. Dibukakan kembali dan kesendirianmu lagi di kampus akhirnya rame lagi karena teman-teman itu sudah teman baru lagi. Dan mungkin dibilang Polkadot 3 itu tuh Polkadot paling terpecah seumur hidupnya Degrap, karena pendaftarnya saja yang ada di Malino itu 76. Koreksi kalau saya salah. 76 dari semua Polkadot. Itu di pasiennya Iqbal ya? Pasiennya Iqbal jadi ketua umum. Iya memang karena Degrap talk sebelumnya itu memang Iqbal bilang kayaknya paling depannya dia. Banyak sekali bilang. Pas saya ingat itu foto pas setelah julid, nyata minum yang memang balance gitu wanita sama laki-laki.
Ya. Yang memang sama rata ki memang di situ. Tidak ada yang bilang dominan laki-laki, dominan perempuan, tidak ada. Rata ki tapi banyak. Tapi tidak ada yang tercapai biar satu di situ. Tidak ada. Maksudnya yang simpati lebih. Oh, tidak ada. Nggak ada nih. Ada segampang itu saya suka. Iya, berarti ini spesial sekali. Ya spesial pada zaman itu toh. Itu. Kan kita ada di zaman itu. Zaman itu gitu. Terus setelah itu dulu waktu jurit itu nggak ada orang nggak merasa sekali, nggak ada nih, nggak ada merasa ininya. Nggak ada Ji merasa aneh. Biasa Ji, ku ikuti Ji semua rules yang anak-anak bikin. Rules saya ikuti Ji. Tapi anak-anak juga tidak terlalu pressure juga. Pressure Ji juga. Ku tahu Ji. Oh, ada pressure. Maksud tuh rulesnya saya tahu. Pressure-nya di anak-anak itu mungkin yang baru mungkin toh. Kalau saya tanggap hal biasa Ji, karena sudah melalui hal-hal seperti itu. Gitu Ji. Akhirnya pulang kembali lagi. Jadi dulu. Oke. Juritnya lucu. Apa? Juritnya lucu. Saya disimpan mana? di mana? Di villa itu. Oh, jadi kau nggak ikut jurit? Maksudnya nggak ikut? Tidak. Jadi lama Kak. Jadi mana saya menunggu Kak. Iya, untuk dipanggil. Nggak lama itu tuh sisa 2 orang, saya sama Suban. Sama Suban. Dulu. Kenapa saya tinggal di berdua? Akhirnya Suban dipanggil. Isu tidak saya sendiri, aku bikin di sini. Tidak tidur Kak itu. Tidak tidur Kak, menunggu Kak. Tidak bisa Kak tidur, gelisah Kak. Kadang dingin sekali tuh Malino. Baru campur takut mungkin karena kau sendiri. Tidak, campur takut mah juga sendiri Kak tuh. Wah, sendiri dinginnya. Karena kan hangat tiba-tiba sedikit nih anak kan berada kamar. Tidur semua memang di situ di ruang tengah itu semua di situ kita tidur memang. Kalau nggak salah cewek-ceweknya masih dalam kamar. Iya pasti. Kalau kan khusus misalnya cewek-cewek nih kita kalau di geograf ya pokoknya saya mami. Tiba-tiba, terang nih, bunyi terang. Dijemput bang. Tidak tahu siapa yang jemput kayak itu. Dijemput. Kau culun. Iya deh. Begitu bang. Iya deh. Kau culun. Kenapa tongkol lah? Buki anu kok. Dede. Begitu bang ya teman-teman. Siapa itu? Anak-anak yang pengurus. Lupa dia. Polkadot tua. Respiration. Respiration. Temanya pada saat itu kan di Polkadot 3 kan temanya otak kanan. Otak kanan. Respiration. Ketemu deh kau culun. Bisa-bisa lu kasih tinggalkan kita semua. Kau mah culun. Yang tidak ikut sama kita. Nah, kau dulu yang paling begini sekali dulu sama Grab, kayak paling fight di dalam. Sorry ini. Gitu mah minta maaf kita sama teman-teman. Jadinya udah terlalu dianu ya. Jadi tidak ada lagi jalan jongkok. Ada. Nes, ada apa kan? Nggak Evan. Sebentar. Pandi? Sebentar. Pandi biang kerok lagi ya? Atau bisa apa ya? Antar ke sampai dapat Pandi. Sama jepret. Nah 2 ayat di situ. Sunna. Tunggu dulu culun. Kayaknya kau bersih ini. Kayaknya kau yang paling bersih ini deh. Temanmu itu semua tuh penuh lumpur. Tunggu dulu Pak. Celup kau dulu di situ. Terpaksa kau celup diriku di lumpur. Ya tapi mungkin karena kan tidak enak. Iya tidak enaknya. Berpikir dia juga. You tahu. Masa kau muncul di situ dalam keadaan bersih. Tapi kita berpikir tunjang. Iya celup. Tapi tetap dia juga kerjakan Fandi sama jepret bangsa. Itu anak 2 memang. Mentah-mentah besar badannya bangsa. Iya pokoknya pokoknya lewat mah proses itu. Ketemu mah juga kayak senior lain apa. Tetap jadi perlakuan khusus. Dia culun. Itu maksudku setiap ketemu pertanyaan sama dan jawaban yang sama gue kasih. Begitu selalu satu. Dan selalu itu di api unggun itu kaporno. Ya. Selalu dia begitu lagi. Gitu. Yang jadi harus semua ini tuh pengurus harus ke acting. Iya. Harus kita acting memang bilang. Kalau culun ini saya ini tidak boleh bocor bahwa kau sudah pernah melalui proses itu.
Dan sebenarnya saya pakai blunder juga ya sebenarnya dulu. Blundernya siapa? Ada kan dulu putar-putar kayak apa nih di slide foto tuh baru muncul di fotoku pas di pelatihan daerah di Parepare muncul ke fotoku pas begini langsung ada banyak refleks ke saya lihat mukaku wih hati musia bocor soal untung ini anak gercep ki paham kita betul culun itu kalau situ dan cepat karena itu alhamdulillah tidak bocor di soal lama itu baru bocor soal tahu ternyata baru 2 kali lama tapi memang harus kisah rahasiakan kita terus dan memang tahu juga pengurus yang kemarin sepakat memang harus kita memang tahu jaga identitasku supaya tidak ada kesenjangan ya tidak ada kesenjangan takutnya gara-gara saya dulu pernah ada di sini mereka merasa saya kayak istimewa padahal tidak dan tetap diikuti semua prosesnya dari awal ya memang kalau lagi berjalan tetap diikut tapi memang kalau ada yang belajar seperti ini sekitar dulu uruskan yang lain di luar terus sampai ke peralihan status berapa kamu tahu di situ peralihan status kan tapi bunga-bunga yang selama itu kalau jalani di Polkadot 3 apa hal yang paling bisa kau ambil anunya kau petik ini kan hikmahnya itu tuh ada hikmah itu yang aku dapat dari The Graph itu tuh banyak sebenarnya kan banyak sekali sampai bukan di Polkadot 3 itu di Polkadot itu hikmah pertemanan sih berarti kok lebih dapat lagi kok sudah akrab di 2 akrab lagi di 3 jadi kayak begini nih kayaknya ini Suandi harus pindah circle lain deh karena takutnya saya dapat terus ke soal kunci jawaban nanti ada seperti ini dan ini tahu harus DP harus rahasiakan berarti di situ bebanmu sebenarnya iya bebanku di situ jadi tidak bisa terlalu dekat dulu ini sama aku kayaknya harus tahu ke Polkadot 3 berteman kak harus ke menjalin hubungan emosional lagi ke teman baru dan sepertinya harus memang seperti itu dan memang saya laksanakan saya lakukan gitu bukan lihat siapa yang paling tolol di sini teman kok ketemu mana bilang tahu ternyata orang paling ada 4 3 itu temanku kurasa yang di Polkadot paling bodoh 3 itu temanku Suban Tako Agung ketemu kayak nampak orang rusak apa tidak ada jadi ketemu kayak nampak orang ada kacau planet kalau ketemu datang lagi Suban yang motornya yang kalau datang ke secret kenapa tuh ada itu motor velgnya tidak motor setel masih velg terali yang bagi-bagi di bawah motor kenapa kamu susah dirimu selalu Suban yang harus dijoget di atas motormu iya gitu kalau itu Suban kesukaannya manusia yang tidak pernah kulihat marah itu tidak pernah pusing tidak pernah kulihat marah nikmati betul hidupnya pernah takut pun begitu si Agung juga begitu ini 3 memang ini si bangsat biar kerok yang memang sementil kacau memang ini kalau ada ini memang patotuai sekali memang ini 3 orang patotuai asli yang memang yang jokes receh kok ketemu sama ini anak ini ketemu memang sama ini udah jadi dono kasino Indro jika situ wah enggak tapi begini yang selalu aku tebak-tebak apa ini yang memang ini satu gila ketawa si Tako hal tidak penting ketawa ketawa terus sih ini apa tidak ada terus masalahnya itu orang ini ketawa aja dan kau tidak pernah sangka bahwa Tako nanti akan the next ketua iya tidak ada iya yang tidak mana masuk tidak mungkin tidak mungkin ini mau jadi ketua tidak mungkin orang-orang model-model begini tapi dia orang yang termasuk orang paling care juga di situ di Graph ya di pengurus Polkadotku dia termasuk orang paling care dan termasuk yang lain teman-teman yang lain juga ini kan ceritamu pas pulang dari situ kok sudah tahu pembelajaran tapi kok tidak pernah mengikuti namanya proses peralihan status kan di Graph
di Polkadot 3 kan Iya. aku dapat peralihan status kan di situ. Sesuatu hal yang baru berarti. Iya, peralihan status tidak dapat di Polkadot 3. Di situ kan berproses. Proses sekali lagi dari awal. Di situ mentornya siapa? Yang selalu support. Di Yang Polkadot 2 kan yang selalu support kau tadi itu dia. iya, yang sekarang ini yang pas mau peralihan status itu beberapa pembimbing ceritanya. Pas udah mau ujian makalah. Ya. Fandi dibagikan semua itu. Iya. Dibagi. Aku dapat Pandi. Dan menyesal gitu. Tunggu dulu. Pas ngobrol saya begini. Maksudnya saya kita tanya ke saya enggak menyesal Joko. Iya, maksudnya kau enggak menyesal ketemu Pandi. Begitu Ji. Aduh, Kenapa ini saya dapat? kenapa ini? Jadi dia malas urus sama ini anak. Ya apa? Ya tahu sama siapa itu di? Ya tahu berapa orang itu yang sama Fandi. Pokoknya ikuti rules. Harus kayak ini. Daun kak lagi. Bisa kau urusin makau. Karena daunnya ini karena kenapa? Tidak tahu kak beginian. Harus tak bikin karya seperti apa? Di komunitas itu tidak ada yang gitu. Tidak ada begituan. Oh, beda ya. Beda ki memang tuh. Beda. Yang memang ki harus ki bikin menulis tahu berarti. Dan partner itu Suban. Partner itu Suban. Yang memang butuh ki apa mau print sama itu Suban terus. Jadi bawa terus Suban. Bawa ke Suban terus di situ. Sama Farid juga ya. Farid kalau nggak tiga juga ya. Terus bertiga kan terus itu. Bawa sampai ada pokoknya. Oh ya selalu sama Suban lah. Tunggu dulu. Kenapa? Kok merasa kenapa nggak ketemu ini Pandi lagi? Kenapa Pandi kan ada apa dengan Pandi? Apa dia kalau orang gambarkan ini selalu Pandi itu orang paling kejam di The Grab. Iya. Paling kejam, paling besar suaranya, yang tidak baik bicara terus, bentak terus orang. Wah nggak sempat tahu itu Pandi manusia yang paling baik yang kenal. Iya kan? Iya. Pandi kok harus dengerin. Ternyata banyak yang geng, ternyata ada yang sebenarnya masuk kok begini kalau anarkinya ini manusia sesuai nama apanya lagi nama Instagram Pandi Anarki. Iya. Anarkinya manusia udah apa sisi lembeknya apa itu maksudnya dia care ternyata sama temannya semua. Dia kalau berbicara solid dia orang paling solid percaya kayak itu. Wih sekir ini paling orang sama saya. Tapi teman-teman kan tidak melihat seperti itu. Tidak ada. Mereka jengkel. Yang kalau ketemu Pandi, langsung tunduk, takut dulu, parno dulu ketemu Pandi, diteriaki dulu. Kalau saya kan mungkin dari awal tahu atau Pandi, tapi ya karena selalu basicnya selalu tahu Pandi bilang begini orangnya, bilang marah-marah terus nak kerja ini manusia. Kenapa kadang manusia kerjanya marah-marah juga, anak jadi hobi. Begitu terus, pas mau ketemu ke rumahnya mah terus sering konsul ceritanya konsul bagaimana ini makalah aku begini cuma beginian aku coba berusaha sama mungkin dan pernah kak bikin nasar dia dulu sama dia Pandi lulus kak dari The Grab saya belikan ke bajunya Eni. Nasar sama Pandi itu masa bikin kak nasar itu kenapa harus Eni? Karena dia suka MU. Bajunya. Saya belikan kok jersey-nya MU. Ori. Terwujud. Kok belikan tuh aja? Belikan. Wah ini luar biasa nih Pandi. Saya bilang ke rumah mau kok ada baju. Saya belikan. Masuk kok dia dampingnya terus dari nolnya makalaku. Nolnya itu makalaku sampai selesai. Kekaryaannya saya yang explore ki. Apa karyamu situ? Foto apa? Ambil foto. Masih foto desain kan? Foto desain masih ada itu foto desain dulu. Masih datang kalau sekarang ini bagaimana? Foto desain. Saya ikuti nih prosesnya. Foto desain selesai dan pertanggungjawaban nih pas pertanggungjawabannya itu situ yang paling effort. Siapa punya? Sandi Jepret sama Andri. Wah, kok diuji sama Sandi Jepret yang notabene dia adalah seangkatanmu dulu. Iya. Itu. Dan ada juga Pandi di dalam situ untuk mendampingi saya. Tapi tadi karyamu apa? Foto. Apa? Lupa kan sekali. Desain?
desain juga, tapi lupa mau desain apa juga. Berapa kali pending? Pending kayaknya cuma 1 kali kayaknya. 1 kali ya. 1 kali. Berarti termasuk mulus ini kau punya peran satu. Nah, yang aku suka itu dulu tuh waktu pas itu ujian makalah, memang betul-betul dipresent kan. Betul-betul dia uji mental punya semua penguji ceritanya. Karena kan kau tidak dapat. Tidak dapat, saya tidak rasa memang betul-betul yang memang tidak ada ini acting, tidak ada memang acting. Dan memang yang aku bikin itu banyak, ada memang beberapa kesalahan. Iya. Oh iya memang, saya sadari. Saya ingat sekali itu disuruh makan kertas. Dari ujian makalah itu Ya, narobe itu bisa dijepret. Makan itu kertas salah ini namanya. Saya gigit. dan kau terima. Saya terima. Kau tidak dendam? Enggak. Dendam sih ada, tapi tidak bisa kelampiaskan karena aku pikir potonganku. Iya. Tapi kau terima itu ya. Iya. Dan temanku ada loh lebih ngeri daripada saya. Temanku ada yang disuruh mandi hujan. Iya. Ada yang disuruh mandi hujan dulu. Sampai ada yang disuruh manjat pohon. Kok The Grab sampai seram begitu ya? Dulu era-era itu. Era-era itu ya. Tapi memang ngeri. Manfaatnya ada nggak? Enggak ada ya. Enggak ada faedahnya semua. Kok merasa ada faedahnya itu? Dalam hatiku selalu bilang, fuck off ini semua. Apa kayak ini? Apa kayak ini? Tapi memang, mandi kering nggak memang di situ. Yang memang betul-betul habis mentalku. Yang kacau nih pikiranku semua apa. Yang bisa kita pukul, ayo nih. Bisa. Dendam ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuman kok dalam hati saja. Dalam hati yang bisa kalau ayo nih kalau mau ketemu, ayo nih. Ayo nih. Udah bisa ditahan ini ceritanya. Kan selalu itu dalam 1 hari ada 3 diuji. Saya, Ian, atau siapa satu itu. Ian di kamar 1, saya di kamar 2, yang di ruang tengah atau siapa. Waktu tutup pintu di situ ceritanya. Tutup pintu tidak boleh ada ketahuan kan. Nah ini apa. Tapi alhamdulillah lolos. Alhamdulillah lolos Kak. Masih ingat ini RAM? Oh ingat. Berapa? 046 03 DG. 03 03046 berarti kok orang 46 ya. 46. Bacakan konsideran enggak? Lupa. Oke. Kak Iqbal. Ketua berarti? Kak Iqbal kayaknya. Dia yang nextnya nih. Kak Iqbal kan sama Kak Akil kan itu hari. Pokoknya Kak Iqbal ada di situ. Iya, baca kan yang ada itu yang mungkin perasaan mungkin menangis tapi tidak bisa. Bukan menangis di situ pas. Kok tersentuh sekali ya? Tersentuh sekali. Lolos kok. Saya kira kau berpikir lagi. Sambil lolos kak. Aduh dapat biji jersey Pandi. Tidak gitu ya, ada pikir gitu. Keluar bisa uangku lagi untuk beli jersey. Menangis kan. Bukan menangis tapi nggak bisa kan tuh. Yang saya ingat itu kayak ada itu yang perasaan yang kayak sudah kayak ejakulasi begitu. Iya. Kayak sekelar semua ini apa ya? Kayak sudah kayak ewe tuh baru keluar nih. Iya. Lepas bebanku. Lepas semua bebanku. Ketawa Kak langsung di situ fakop semua. Aku pelukan sama teman-temanku. Seangkatanku yang mau ujian, mau pelukan semangat. Berapa orang cuma di angkatan itu? 20 lebih ya? 20-an. Tapi itu tadi saya mau kembali. Kok pada saat itu kan merasa tidak ada ini efeknya. Ya. Maksudnya tidak ada manfaatnya. Iya. Terus pada saat kau ujian meja di kampus? Saya tidak selesai di STIMIK. Udah selesai di sini? Nggak selesai. Sempat ke cuti. Dulu sempat ke juga cuti kuliah juga di situ. Karena ada kurasa sesuatu hal yang lain lah. Dan mungkin lebih baik harus selesai di luar. Selesaikan di luar dan kayaknya saya nggak bisa cerita yang ini. Oke, janganlah. Ini memang yang saya simpan yang nggak cerita. Oke, cukup kau saja yang tahu dengan Tuhan. Memang ini nggak bisa memang. Dan mereka juga tidak mau tahu. Iya, nggak tahu. Intinya kau tidak selesai di sini. Tapi kau selesai di tempat lain. Tempat lain di kampus lain. Tapi di Grab kau selesai. Selesai. Kau penjabat berapa kali? 1 kali. 1 periode ya. Siapa ketuanya?
Atep. Hah? Atep. Oh, Atep. Iya, Atep. Atep. Ya, ketua ketiga ya. Ketua ketiga Atep. Atep Dari Iqbal jadi Atep. Tako itu yang dia minta kak request langsung ke saya belum mau menjawab. Tapi deh capek kan, main urus. Bukan nih masuk kok sudah nih dulu graf deh, enough mah. Capek kak urus ke graf mau kak. Jati diriku sebenarnya itu tuh di musik. Diriku di musik bukan di kayaknya di graf. Tapi di graf itu berarti kak memang buat kalian semua tapi jati diri bukan di sini. Kita teman-teman, saudara-saudara iya. Karena memang kita lalui sama semua Ki. Tapi ada hal lain yang ternyata ya, harus saya memang konsentrasinya di luar memang. Oke. Jadi setelah pengurus satu periode pengurusan sudah itu iya memang betul-betul cabut konsen musik di Jakarta. Belum. Masih di Makassar. Oke. Jakarta itu baru Belalang Buana kak ceritanya Belalang Buana band. Ya band sekolah lagi terus kursusan sini terus sama radio. Terus Wiwi apa kabar? Apa kabarnya Wiwi dulu itu kita pacaran dulu itu di pas saya masih anggota muda dan berakhir juga di pas saya jadi pengurus. Jadi 1 tahun ya? 1 tahun setengah. 1,5 tahun. The Grab jadi anggota tetap. Saya kan jadi pengurus lah kayaknya. Iya. Bisa saya bilang kau dapat semuanya, The Grab kau dapat, Wiwi juga kau dapat. Dalam artian tercapai semua yang memang yang kau inginkan juga The Grab dapat. Wiwi juga saya dapat akhirnya alhamdulillah dulunya. Dapat apa nih Wiwi? dapat kak something lah. Iya. Dapat kayak memang yang kau inginkan. Inginkan itu lah. Luar biasa. Setelah dari itu konsen di musik. Konsen di musik sampai sekarang. Sekarang ternyata tuh. Saya sekarang bekerja sebagai sound engineering, musik producer, dan musik director. Kayaknya kau harus punya sumbangsi lagi untuk The Grab. Sumbangsi itu karena The Grab sampai saat sekarang ini belum punya mars. The Grab. Pernah itu dulu dibahas sama Kak Skut, sampai dia bikin lirik nih, secret sana, secret lama. Dibikin, ayo Mi, saya bilang, selalu Jiko aja bilang, ayo Mi. Secret ini nih tahu ah, secret ini. Saya ingat karena Kak Skut yang menulis. Dia tulis itu dia apa nadanya sebenarnya. Ayo Mi. Saya itu oke ya. Kayaknya Skut itu masih ingat kalau bisa itu jadi PR-mu lah. Artinya kan sekarang kau sudah kerja profesional di bidang itu. Ya kalau bisa ya berbuatlah lagi untuk bergerak. Bisa Ji. Yang penting bareng lah ayo sama bareng. Itu menjadi PR-mu ya. Nah. Terus kau melihat The Grab sekarang bagaimana? Baru lagi ke sini dan banyak orang tidak tahu. Sekarang sudah polkadot berapa ya? 10 kak? 10 saya polkadot 3 7 polkadot nih lewati. Dan di bawah-bawah itu ya polkadot 4 di paling kau tahu. Iya polkadot 4. Iya 45 yang saya dapat karena masih di kampus ya juga dulu. Masih seringnya ke sekret. Masih sering juga. Iya pokoknya setelah itu kayaknya itu tahun 2014 memang 13 kalau bukan 13 akhir 14 awal enough sama berat kayaknya di luar warna kan sudah seperti begitulah siklusnya sudah seperti begitu. Kau sudah membuat berorganisasi kerja. Iya memang harus kak cari karena memang masalah jati diri yang mau dicari sebenarnya gitu Ji. Masalah jati diri siapa saya sebenarnya kak apa yang harus dilakukan sebenarnya di dunia ini gitu Ji. Dan itu sudah ada sekarang. Oh seperti ini loh saya sebenarnya. Dan kerja harus seperti ini. Sekarang kan kau di usia 30 ya? 30. Kapan kawin? Harusnya sih tahun depan tapi batal. Oke.
Tapi sudah ada target toh? Ada target. Perangkotnya juga sudah ada. Insya Allah. Semoga ini cepat ya. Insya Allah. Ya supaya piala ini Pergi di rumahku. pergi ke rumahmu, diantar sama pengurus. Jadi buat teman-teman The Grab atau di luar dari The Grab yang nonton ini, kebudayaan kami itu ada salah satu penghormatan, bentuk penghormatan kepada teman-teman The Grab yang menikah. Ya. Jadi siapapun yang menikah itu dia akan dapat piala ini, dan piala ini adalah piala bergilir ceritanya. Nah, itu adalah salah satu metode untuk bagaimana caranya supaya kita bersilaturahmi terus. Ya. Ya. Jadi kalau untuk The Grab ada yang mau kritik, yang mau apa? Sampaikan lagi sebelum kita tutup. Apa sih? Tetap kok berkarya itu Ji, tetap kok masuk kok. Tetap kok udah artian kok berkarya, jangan kok cuma stuck di situ. Banyak yang harus kok explore sebenarnya. Apalagi di zaman digital sekarang. Jadi masuk kok digital itu sekarang gampang loh. Kau mau explore, tidak mesti kau dapat terus dari face to face. Bisa kau dapat dari manapun kau bisa. Entah itu dari internet atau segala macam. Banyak Ji sekarang sebenarnya. Saya juga begitu Ji. Semakin gampangnya akses, masih bisa kau belajar. Dan saya juga bukan jadi bilang orang jago sekali, masih belajar dia juga ini, dan ada di akses terus untuk kita belajar. The Grab pun harus seperti itu. Harus dulu saya ingat sekali tuh kata-katanya dulu tuh senior. Lihat, perbanyak melihat baru eksekusi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya. Tanda kau dia. Lihat, perhatikan kok. Lebih banyak memperhatikan kok sesuatu. Begitu saya ingat sekali. Perhatikan kok sesuatu yang seumpama desain tuh. Apa yang unik dari desain ini? Apa yang kau bisa explore dari sini? Kalau seumpama kau dikasih, iya, apa sih? Apa nih? Sama yang kalau saya dikasihkan juga begini. Sondi, saya kasihkan kau lagu, tapi itu lewat HP direkam. Apa saya tahu dong? Bisa kau explore kan? Boleh. Tapi mau kok nah? Ya. Begitu. Begitu pun juga ada berat. Jangan kayak dibilang fotomu harus begini, berarti jangan mau kok terlihat sama deh. Sama yang sama hasil karyamu dengan orang lain. Bikin kok sampingnya terus. Yang baru. Satu hal yang baru itu tuh akan bakalan bisa jadi masterpiece. Bakalan, dan pasti di setiap manusia aku rasa ada pasti masterpiece-mu dalam sebuah karyamu. Pasti ada masterpiece-mu. Sejelek apapun itu masterpiece pasti. Dan karya itu akan abadi ya. Kecuali kau tempatkan dengan baik. Oke, jadi buat teman-teman yang sementara berproses itu, quote dari Kakak Iswandi. Culun. Di sini orang panggil Kaculun lagi. Kira ada yang orang panggil Kaculun. Jadi target ya, insya Allah ya tahun depan ya. Insya Allah. Nikah ya. Insya Allah. Tapi kan sekarang kan di era ini kan kita ada komunikasi visual, nah sementara itu bisa diadopsi dengan audio ya. Iya. Bisa. Jadi buat teman-teman juga mau belajar audio, silakan boleh. Karena saya rasa dia punya apalagi sesuatu hal yang bermanfaat lah. Karena beliau pengalamannya juga pernah di radio, pernah mendengar musik, ya. Pokoknya kebanyakan kerja di media lah. Lama kerja di media ya. Oke, Culun, terima kasih banyak. Sama-sama. Buat teman-teman The Grab, mungkin komen nanti di kolom komentarnya YouTube channelnya ini. Terima kasih juga buat Pohon Kopi sekali lagi. Terima kasih juga buat yang kaos yang kita gunakan ini. Luar biasa kita disupport betul ini sama teman-teman. Support system dari teman The Grab. Teman The Grab yang sekarang sudah punya brand lah. Ya. Jadi buat kalian yang mau masuk, berikan masukan untuk siapa lagi untuk dihadirkan di sini, silahkan komen di bawah, dan tetaplah berproses buat teman-teman yang sementara lagi berproses. Hargailah proses. Hargai proses. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.